Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Baik para pecinta ilmu, para pecinta majelis ta'lim, kembali kita akan menyampaikan kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu riwayat bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki dari Bani Israel pergi untuk menuntut ilmu. Maka berita tentang pemuda yang menuntut ilmu ini disampaikan dan sampai kepada telinga nabi mereka, nabi di zaman Bani Israel. Lalu nabi tersebut, di sini tidak dijelaskan ya nabinya siapa, hanya salah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi dari Bani Israel ini mengutus seseorang untuk memanggil laki-laki yang mencari ilmu itu. Nah, tatkala dia datang memenuhi panggilan sang nabi ini, kemudian sang nabi memberikan wejangan, memberikan nasihat yang ini pun bisa kita pergunakan ya untuk para pencari ilmu di masa kita sekarang ini. Sang nabi ini berkata, "Ya fata, inni a'iduka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin." Wahai anak muda yang sedang sibuk mencari ilmu, sesungguhnya aku ini ingin memberimu 3 nasihat yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang kemudian. Jadi maksud dari sang nabi ini memanggil pemuda yang mencari ilmu tadi untuk cara kita memberikan semangat ya, memberikan spirit, memberikan sugesti agar pemuda ini semakin kuat di dalam mencari ilmu. Aku ingin, kata sang nabi ini, memberikan kepadamu 3 nasihat yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian. Apa nasihatnya? Yang pertama, hafillaha fis sirri wal alaniyah. Hafillahu fis sirri wal alaniyati. Takutlah kepada Allah baik saat sendiri maupun di tempat yang ramai. Ini nasihat yang pertama untuk sang pemuda pencari ilmu tadi ya. Takutlah kamu kepada Allah saat engkau mencari ilmu, apalagi saat engkau mendapatkan ilmu yang kau peroleh, kau terjun di tengah-tengah masyarakat. Hafillaha fis sirri wal alaniyati. Takutlah kamu kepada Allah baik tatkala engkau dalam kondisi yang ramai maupun dalam kondisi yang sepi. Artinya orang yang sudah berilmu ataupun orang yang sedang mencari ilmu, dia harus berangkat dengan niat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika dia berangkat niat untuk mencari ilmu sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka tentu niatnya akan tulus dalam mencari ilmu ini. Bahkan dia sudah memasang niat bahwa ilmu yang akan diperoleh kelak akan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang mencari ilmu, jangan pernah ilmunya dipergunakan untuk yang tidak baik. Apalagi dia mencari ilmu bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kemudian berilmu tapi ilmunya dipergunakan untuk yang tidak baik. Bahkan ilmunya dipergunakan untuk hal-hal yang menyebabkan dia kemudian mendapatkan rasa malu dari masyarakat. Berapa banyak orang yang berilmu
kemudian menjadi pejabat tinggi, ilmunya bukan kemudian menyebabkan dia menjadi orang yang mulia dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah, tapi ilmunya menyebabkan dia menjadi orang-orang yang terkucilkan oleh masyarakat. Orang yang masuk bui, orang yang masuk penjara, orang yang masuk ke dalam rutan itu kan bukan hanya orang-orang bodoh di sana. Banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang berilmu, banyak orang-orang yang di sana dia memiliki pengetahuan yang luas. Tapi karena dia tidak amanah dengan ilmunya, maka menyebabkan dia berbuat tidak baik, berbuat yang tidak layak, berbuat yang memalukan, berbuat nista, mengambil hak orang misalkan, korupsi misalkan. Sehingga ilmu yang dia peroleh tidak menyebabkan dia selamat. Kita ingin saat kita mencari ilmu dan mendapatkan ilmu itu, kita ingin ilmu yang kita dapatkan paling tidak menyelamatkan diri kita. Kalau ilmu yang kita peroleh tidak bisa menyebabkan orang lain baik, minimalnya ilmu yang kita peroleh, yang kita cari membuat kita semakin baik. Janganlah sampai ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh menyebabkan kita semakin tidak baik. Angkuh, sombong, mentang-mentang satu kampung di situ hanya dia yang sarjana misalkan, angkuh, sombong. Mentang-mentang di keluarganya hanya dia yang berilmu tinggi, yang berpendidikan tinggi, kemudian dia merendahkan tetangga yang lain. Nah, orang yang berilmu itu harus menggunakan filsafat dari padi, ya, ilmu padi. Ilmu padi itu semakin dia berisi akan semakin merunduk, ya. Ketika padi ini dia masih kosong, belum berisi, masih kulit padi, dia akan berdiri tegak, ya, karena belum berisi. Semakin lama padi ini berisi, ya, mengandung butiran beras, dia akan semakin berat dan dia akan merunduk. Nah, orang yang berilmu harus menggunakan ilmu padi dia. Semakin dia berilmu, semakin dia memiliki pengetahuan, maka mestinya dia semakin merendahkan diri di depan orang lain. Bukan kemudian dia merasa pintar, orang lain dianggap semuanya tidak benar. Orang lain dianggap tidak mengetahui, orang lain dianggap semuanya bodoh. Dan ini yang kemudian menyebabkan dia tidak sadar bahwa ilmu yang dia peroleh itu gak seberapa dibanding ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mencari ilmu itu hukumnya wajib, ya. Kalau dia gak berilmu, seorang muslim itu kalau dia diberikan kesempatan untuk mencari ilmu gak digunakan, dia sudah berhukumkan dosa. Ya. Karena ibadah pun tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ibadah tanpa dasar ilmu, ibadahnya akan ngawur, ya. Ibadahnya tidak akan baik, ibadahnya akan rusak. Ya. Jadi mencari ilmu hukumnya wajib tanpa pandang apa perempuan, apa laki-laki, apa dia kaya atau dia miskin. Nah, saat dia mendapatkan ilmu itu, maka ilmu itu harus menyebabkan dia semakin baik. Ilmunya menyebabkan dia semakin rendah hati, tidak ujub, tidak angkuh, tidak sombong. Walaupun sudah bergelar, ya, profesor misalkan, profesor doktor, harus mengayomi, bukan kemudian mencela kepada mereka yang berpendidikan rendah. Ya. Jadi yang pertama kita harus hafillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari ilmu dasarnya karena takut kepada Allah, insya Allah ilmu yang kita pergunakan akan membawa kita kepada kebaikan. Yang kedua, kata sang Nabi ini, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadkurhum illa bil khair. Peliharalah ucapanmu wahai para pencari ilmu, jangan sampai engkau berkata kepada orang-orang yang lain kecuali hal-hal yang baik. Para pencari ilmu, para penimba ilmu harus tidak mengeluarkan kata-kata kepada orang lain kecuali kata-kata yang baik.
saat dia memperoleh ilmunya, dia menjadi orang alim, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang berilmu, maka ucapannya akan semakin baik. Mestinya begitu ya. Tapi kadang-kadang kita lihat di beberapa acara televisi ya, perdebatan kesana kemari, orang yang ilmunya tinggi tapi ucapannya tidak baik, tidak bijak ya. Ucapannya menyebabkan orang lain sakit hati. Mestinya orang semakin berilmu, ucapannya semakin menyejukkan orang. Kalau dia berkata, perkataannya menyebabkan orang lain menjadi tahu dari yang ia tidak tahu. Orang yang berilmu kalau bicara itu ada edukasi ya. Dia selipkan pendidikan kepada orang lain walaupun mungkin bentuknya itu sederhana ya. Orang yang berilmu mestinya ketika dia berkata itu informatif, memberikan orang lain yang semula nggak tahu menjadi tahu. Bukan kemudian menyebabkan orang lain sakit hati dari ucapannya. Kan aneh orang kadang-kadang ilmunya semakin tinggi bukan semakin bijak, semakin ucapannya menghujat ke sana kemari. Ilmunya tidak menyebabkan lidahnya menjadi jinak ya. Tapi justru ilmunya menyebabkan lidahnya semakin pedas, lidahnya semakin menghujat ke sana kemari dan tidak ada kebijakan sama sekali. Jadi kata sang Nabi ini, hai pemuda pencari ilmu, kalau kau sedang mencari ilmu, ucapanmu harus kau jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang kau katakan kepada orang lain kecuali perkataan yang baik. Nanti pun ketika kau menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, ucapannya harus semakin bijak. Ya, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah mereka berilmu tinggi, lihat ucapannya bijak. Ucapannya menyejukkan orang lain. Kalau tahu dia seorang mubalik, seorang kiai, seorang penceramah, pendakwah, cara bicaranya menyebabkan orang lain menjadi adem. Ya. Kalau ada seorang pendakwah, penceramah, ketika dia berceramah justru bukan menyebabkan orang menjadi damai, adem, tapi semakin panas. Nah, ini berarti ilmu penataan lidahnya belum dapat. Ya. Ada kan ulama yang kalau bicara sejuk, ya. Kalau dia berdakwah damai, kalau dia menyampaikan pesan-pesan dakwah pun orang lain akan merasa terhanyut di dalamnya. Ucapannya sejuk, ucapannya bikin orang adem. Ada itu. Ya. Tapi berapa banyak para pendakwah yang ucapannya kotor, ya. Ucapannya provokatif, bahkan kesana kemari menghujat. Ya. Jamaahnya kemudian, saya mau dengerin ceramah model begini, apa yang saya dapatkan? Tidak ada kesejukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah penuh dengan kesejukan, ucapannya bikin orang damai, ucapannya bikin orang menjadi adem, ya, sehingga terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk semakin mendalami ilmu agama. Jadi orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, dia harus semakin pandai menata ucapannya, bukan semakin dia tidak bisa menjaga ucapannya. Yang ketiga, wangzur khubzaka alladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Perhatikanlah makananmu, pastikan engkau memperolehnya dengan cara yang halal. Orang yang berilmu, dia juga harus pandai menjaga perutnya. Jangan sampai perutnya keisian makanan yang tidak baik. Jangan sampai perutnya kemasukan makanan yang tidak halal. Jangan sampai perutnya kemasukan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau toh kemudian dengan ilmunya dia bisa mencari uang, bisa mencari penghasilan, bisa mencari pekerjaan, maka pekerjaan yang ia terima, yang ia geluti harus yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridha Allah, maka semuanya akan sia-sia. Yang kita makan, yang kita minum harus yang Allah ridha. Yang kita lakukan, pekerjaan yang kita geluti harus yang Allah ridha.
Jadi orang yang berilmu tidak akan pernah dia kemasukan makanan kecuali makanan yang halal. Tapi kalau ada orang yang berilmu justru tidak kenal mana yang halal, mana yang haram, ilmunya tidak menyebabkan dia baik. Semakin dia berilmu, mestinya semakin tahu ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh dimakan, itu yang gak boleh dimakan. Karena ilmu yang dia dapatkan bisa menyaring akalnya, menjadikan filter sehingga dia tahu ini makanan yang pantas saya makan, ini makanan yang gak pantas saya makan. Nah, kalau orang yang berilmu kemudian dia tidak punya filter, yang dia makan tidak peduli itu hak orang lain, yang dia makan dia nggak peduli apakah itu halal atau haram, ya ini berarti ilmunya tidak menyebabkan dia menjadi hati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk para pencari ilmu dan orang yang sudah mendapatkan ilmu, semestinya ilmunya menyebabkan adanya filter yang ia konsumsi. Orang yang tahu dia akan berpikir, oh ini makanan yang baik. Orang yang berilmu dia harus punya pengetahuan bahwa ini makanan yang tidak baik. Makanan yang tidak semestinya saya makan. Makanan yang harusnya tidak kita makan. Itu. Lalu kalau orang yang berilmu nggak tahu ini halal atau haram, berarti ilmunya kemana? Itu. Dia berilmu, cuma dia kok nggak tahu ini makanan yang diridhoi atau tidak. Dia berilmu, cuma dia kok tidak selektif ketika memperoleh makanan. Makanan yang dia dapatkan harusnya menyebabkan dia semakin baik, ya. Karena yang dia makan, yang dia konsumsi akan menyebabkan pikiran menjadi bersih. Semakin pikirannya bersih, mengakses ilmu-ilmu baru akan semakin mudah. Ya, jadi tanda ada orang yang berhasil dalam mencari ilmu, dia adalah orang yang hati-hati dalam mengkonsumsi yang ia makan. Bukan kemudian dia asal yang dia makan asal itu. Halal haram mah terserah nanti ya. Kalau kita makan harus pilih-pilih selektif ya lama. Nah ini berarti dia ilmunya nggak bisa membawa ke arah yang lebih baik gitu. Jadi orang yang berilmu harusnya dia semakin selektif ketika memakan. Mana makanan yang berbahaya, mana makanan yang baik, mana yang dihalalkan oleh agama, mana yang diharamkan oleh agama, mana yang mengandung hak dan mana yang mengandung kebatilan, itu harus selektif. Itulah manfaatnya ilmu sebagai filter untuk menjaring dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjaring tindakannya agar semakin lebih baik lagi.